Baik, assalamualaikum Bapak Titin. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya APT Muhammad Fadilah, selaku penanggung jawab apoteker yang akan membantu Bapak mengatasi penyakit Bapak kali ini. Apakah Bapak benar dengan Bapak Titin yang berumur 60 tahun? Betul, Pak. Baik, menurut dokter Bapak ini didiagnosa mengalami penyakit jantung koroner ya, Pak, ya? Ya. Ya baik, apakah obat-obat yang diberikan ini berupa bisoprolol, juga ada nitrogliserin, juga ada isobertinitrat dan juga clopidogrel, Pak? Iya, betul, Pak. Baik, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai fungsi masing-masing dari obat-obat yang akan dikonsumsi ya, Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu apa saja fungsi dari obat-obat yang akan dikonsumsi, Pak? Belum, Pak. Baik, di sini saya bantu ya, Pak, ya. Pertama, di sini ada bisoprolol ya, Pak. Di sini adalah obat yang nanti diberikan sebanyak 10 tablet, nanti Bapak konsumsinya 1 kali 1 hari. Nah, untuk bisoprolol ini berfungsi sebagai, pereda nyeri angina ya, Pak, ya, pereda nyeri, pada saat nyeri dada, nanti ini bisoprolol ini digunakan untuk mencegah, nyeri dada tersebut. Lalu untuk selanjutnya, nitrogliserin berbentuk kapsul ini nantinya Bapak konsumsi 2 kali dalam 1 hari, diberikan 20 tablet pada saat total pengonsumsian. Ini fungsinya juga sama seperti sebelumnya, di mana ini kombinasi untuk digunakan sebagai pereda nyeri angina atau penyegah nyeri dada, yang disebut biasanya angina. Lalu ada isobertinitrat, ini adalah tablet sublingual ya, Pak, ya. Berbeda dengan obat-obat yang sebelumnya dikonsumsi langsung secara biasa seperti obat-obat konvensional yang biasa dilakukan, untuk tablet sublingual ini digunakannya melalui bawah lidah, Pak. Jadi, pada saat pengonsumsiannya nanti Bapak perhatikan protokolnya ya, Pak, ya. Pada saat pengonsumsian tablet sublingual, Bapak dianjurkan tidak memakan atau tidak meminum apapun. Lalu setelah itu berkumur terlebih dahulu, lalu tablet ini disimpan di bawah lidah, Pak. Jadi pada saat nanti simpan saja tabletnya di bawah lidah, setelah itu tunggu 15 menit sampai tabletnya hancur dan jangan dikunyah ya, Pak, ya. Kadang kita nafsu untuk menghabiskan obatnya secara cepat, tapi untuk protokol tablet sublingual ini tidak boleh langsung dikunyah. Jadi harus ditunggu hingga tablet itu hancur seutuhnya di bawah lidah ya, Pak, ya. Nah, untuk itu juga setelah ini Bapak tidak boleh makan atau minum terlebih dahulu, apalagi sampai merokok ya, Pak, ya. Tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Nah, untuk obat terakhir ini, clopidogrel ini digunakan sebagai, antiplatelet ya, Pak, ya. Nanti, pada saat pengobatan ini, tablet ini digunakan untuk mencegah pembentukan, atau penumpukan pada pembuluh darah ya, Pak, ya. Oke, apakah masih bingung, Pak, untuk penggunaannya? Untuk penggunaannya sudah cukup, Pak. Ya, Mungkin, saya, ada pertanyaan, Pak, untuk sekitar obatnya baik, sekitar obatnya. dipersilahkan, Pak. Yang pertama itu, fungsi dari masing-masing obat itu untuk apa ya, Pak? Nah, ini dijelaskan kembali ya, Pak, ya. Bisoprolol ini untuk mencegah angina atau nyeri dada, lalu nitrogliserin ini juga sama, ini juga untuk mencegah adanya nyeri dada pada saat, pengobatan, lalu juga isobertinitrat ini sama fungsinya sebagai pencegah nyeri angina. Dan ini perlu diperhatikan untuk tablet ini, tablet sublingual ya, Pak, ya, di mana yang tadi saya jelaskan bahwa ini digunakan dengan dikonsumsi pada bawah lidah, dengan protokol tidak boleh makan dan minum sebelum penggunaan, lalu pada saat digunakan, tunggu tabletnya sampai hancur, jangan sampai kita menelan atau mengunyah tabletnya. Dan juga setelah mengonsumsinya, jangan mengonsumsi makanan, minuman, atau bahkan merokok, jangan sampai apa ya, tunggu sekitar 15 menit ya, Pak, untuk pengonsumsiannya. Untuk terakhir ini clopidogrel ini untuk sebagai antiplatelet, di mana pada saat pengonsumsian obat ini digunakan untuk mencegah penumpukan pada pembuluh darah yang sehingga ini takutnya pada saat Bapak mengalami penyakit ini kan ada penumpukan di daerah pembuluh darah. Nah, ini untuk sebagai pemecahnya ya, Pak. Baik, apakah sudah jelas, Bapak? Sudah, Pak. Ya. Terus,
apakah cukup dengan meminum obat saja untuk mengobati penyakit saya, Pak? Tentu saja tidak, Bapak, ya. Apakah apakah ada cara lain gitu, Pak? Oke. Untuk hampir seluruh penyakit ini kita disebabkan oleh adanya ketidakteraturan pola hidup kita ya, Pak, ya. Terutama pengonsumsian makanan, pola makan, juga pola olahraga juga perlu dipertimbangkan, Pak. Untuk pola makan kita sebaiknya menghindari makan makanan yang berkolesterol tinggi. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan kadar kolesterol sehingga itu bisa menyebabkan adanya penumpukan pada pembuluh darah dan itu bisa menyebabkan penyakit Bapak semakin parah gitu, Pak. Untuk itu sebagai muslim yang baik ini kita harus berikhtiar, Pak. Selain berikhtiar dalam berdisiplin mengonsumsi obatnya, kita juga harus berdisiplin dalam menjaga pola makan. Selain itu, bukan hanya pola makan, olahraga juga penting. Mengapa perlu? Untuk melancarkan pembuluh darah, kita harus banyak berolahraga. Untuk kasus Bapak, karena ini penyakit penyakit jantung, mulai dari olahraga-olahraga ringan, Pak. Mulai dari berjalan kaki, mulai dari yoga juga bisa Bapak, lalu untuk pola tidur juga harus diperbaiki, jangan banyak bergadang. Lalu terakhir apabila Bapak merokok, apakah Bapak merokok? Kadang merokok, Pak. Oh ya, sebaiknya alangkah baiknya kita mulai untuk sedikit-sedikit untuk berhenti ya Pak, karena merokok itu banyak, mudaratnya, banyak efek buruknya untuk, kesehatan kita sehingga kita harus, mengatur pola hidup tersebut. Baik, apakah sudah jelas Pak informasinya? Eee satu lagi, Pak, Ya baik eee, untuk silakan. penyimpanan untuk penyimpanan obatnya itu, harus bagaimana ya, Pak? Ya, untuk penyimpanan obatnya ini sebaiknya disimpan dalam wadah khusus yang memang tidak terpapar oleh sinar matahari, juga tidak terlalu lembab ya, Pak. Karena kita bisa mulai belajar dalam penyimpanan obat, untuk obat ini disimpan dalam tempat yang suhunya pas dan juga, pada saat setelah pemakaian obatnya, jangan sampai obat ini disimpan di luar kemasan ya, Pak, ya. Karena itu bisa mempengaruhi kualitas obatnya, sehingga nanti efeknya juga bakal berbeda. Bahkan apabila kita menyimpan obatnya tidak baik, maka itu efek samping obatnya bisa berbahaya bagi tubuh kita, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terakhir saya ucapkan, eee, semangat untuk pengobatannya, jangan lupa berikhtiar dengan, mengonsumsi obat dengan baik dan teratur, dengan yang tadi saya sudah sebutkan ya, Pak, untuk aturan pakainya juga harus diperhatikan. Lalu selain mengonsumsi obat, kita harus memiliki pola hidup, mulai dari pola makan, pola berolahraga, dan juga pola tidur ya, Pak. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa menghubungi saya lagi melalui nomor WhatsApp saya yang telah saya berikan ya, Pak, ya. Atau bisa Baik, Pak. Bapak datang ke RS setiap hari Rabu atau Kamis, di mana saat saya berjaga. Apabila saya tidak berjaga, ada beberapa apoteker lain yang bisa membantu Bapak, Pak. Baik, Pak, Baik. terima kasih. Ya, saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.